Maria ciptaan. Yang keluar dari Maria apa? Pencipta. Sombong tapi Dulu itu, bentar dulu itu. kalau tidak pakai akal jangan sombong. Yang keluar dari vagina Maria apa? Ciptaan atau pencipta? Ya, jadi gini Bang ya. Nanti sakit hati lagi. Jadi kalau abang belajar kitab, kalau nggak memang dicurai Roh Kudus, abang dengan belajar kebencian. Apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Apa itu pipisnya bom-bom? Tunggu. Saya tanya, yang keluar dari vagina Maria itu ciptaan atau bukan? Ya itu memang sudah dinubuatkan. Bahwa akan dilahirkan seorang juru selamat bagi Bani Itu baru Israel. ajaran mimbar gereja. Kan udah aku bilang. Ini ingat-ingat, tidak mungkin Kristen itu belajar Bible dalam waktu bersamaan mereka waras. Nonsen. Selamanya orang Kristen kalau berbicara Kristen, berbicara Bible, berbicara konsep agama, pasti gini. Pasti gini. Aku tanya sama kamu sekarang, yang keluar dari vagina Maria ciptaan atau bukan? Jawaban apa yang Anda berikan? Nubuat. Itu sudah dinubuatkan. Tunggu dulu, abang kalau belajar Alkitab tidak seperti membaca majalah, tidak seperti baca koran, tidak. Apa? Nubuat apa? Nubuat apa? Nubuatan tentang kelahiran Yesus Tuhan, tentang kelahirannya. Nah, makanya pertanyaan saya apa? Ya, yang keluar dari vagina itu pencipta atau ciptaan? Itu pertanyaan yang ya sekaligus itu adalah olok-olok, nggak baik Bang Juma. Bang Juma ya orang cerdas loh. La haula wala quwata illa billah. Anda yang mengolok-olok pencipta langit dan bumi dengan mengatakan keluar dari vagina manusia. Saya atau Anda nih? Aduh, kita jangan main-main loh sama Yesus itu. Abang harus juga hargai kita. Justru Anda yang main-main. Anda yang bermain. Bukan saya. Saya hanya meluruskan. Oke, saya akan bahas. Saya akan jawab nanti. Tapi izinkan saya jawab tentang menyembah ini, kata abang. Kalau abang bilang orang Kristen sekarang kami yang menyembah Yesus, abang itu sudah salah. Salahnya? Ya. Yang saya tahu abang cerdas dalam Alkitab, tapi masih banyak salah juga. Salah satunya, salahnya kami Kristen. Tunggu sabar, Bang Juma ini. Ya jangan emosi dong. Saya nanti berdosa buat abang emosi ini. Loh kok saya emosi? Iya, saya ini emosi. Ini saya cuma mau tertawa. Naik. Coba abang minum dulu. Saya cuma mau tertawa melihat kesombongan orang yang tidak ada otaknya ngomong sombong. Itu loh. Iya. Kan sudah lari lagi, udah enggak. Saya punya otak. Iya, tadi Anda sombong kali mengatakan Anda lebih paham daripada saya. Tapi giliran saya tanya yang keluar dari vagina, ulang lagi, yang keluar dari vagina Maria itu ciptaan atau bukan? Kan saya bilang tadi izin saya jawab dulu ini, baru kita bahas ke situ. Bisa enggak? Kalau enggak saya turun nih. Ini seperti jadi olok-olok. Saya berdosa nanti. Ya udah. Saya maklumi kok Kristen akan pernah sanggup dengan saya. Silakan. Aduh. Oke, saya hanya membantah perkataan Bang Juma. Orang Kristen menyembah Yesus Tuhan itu ajaran sesat, abang bilang kan? Ini tidak sesat, pasti Bang. Abang salah. Pasti. Abang salah. Abang akan salah. Abang akan dibungkam. Bukan Kristen yang menyembah duluan, bukan orang Kristen sekarang, kami yang menyembah Yesus itu duluan. Lalu siapa? 2000 tahun lalu Alkitab catat 14 di Matius pasal 14. Matius pasal 14. Coba kita baca. Oke, silakan. Oke ya, Matius pasal 14 dikatakan begini di ayatnya yang ke-32 ya, 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu, yaitu murid-murid Yesus ini ya, menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, terbantahkan perkataan abang, murid-murid 2000 tahun lalu sudah menyembah Yesus. Oke, baik. Sekarang Anda pengikut muridnya Yesus atau pengikut Yesus? Saya pengikut Yesus. Saya murid Yesus. Saya tanya, dengarkan. Anda mengatakan Matius 14 nomor 32. Murid-murid Yesus menyembah Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Jawabannya murid Yesus. Berarti Anda pengikut murid Yesus. Sedangkan Yesus menyembah kepada siapa? Kalau Yesus tidak mau disembah, dia akan bilang, jangan sembah saya, sembah Allah. Terjemahannya apa? Proskuneo itu apa artinya? Proskuneo dalam bahasa Yunani artinya apa? Bersujud menghormat.
bukan bersujud beribadah. Prokuneo bang, prokuneo itu menyembah. Sujud beribadah, menghormat. Oke, pahami itu dulu. Paham itu dulu. Kalau hanya itu dasar pijakan Anda kemudian mengatakan Yesus itu Tuhan, orang-orang Majus lebih dulu datang sujud kepada bayi Yesus. Berarti Anda Ya, pengikut orang tahu. Majus. Itu abang Iya, tahu, Anda bukan hanya ya, murid iya, orang Majus, berarti juga sembah Yesus. berarti Nah, Anda pengikut Majus. Anda Gimana? pengikut Majus. bukan masalah Begitu orang Majus atau besar, murid. dengar. Konteksnya bang, Dengarkan. tunggu. Abang langsung Begitu potong saya. besar Konteksnya kasih karunia penyembahan. Bapa akan dunia ini, Dia menganugerahkan anaknya barang siapa yang percaya. Anda ternyata percaya kepada orang Majus. Anda percaya kepada murid, bukan percaya kepada Yesus. Lagian, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, orang yang kerasukan setan di dalam Markus 5 juga menyembah Yesus. Berarti siapa yang menyembah Yesus? Satu, orang kerasukan setan. Kedua, penyembah matahari. Ketiga, murid-murid Yesus. Mana pengikut Yesusnya? Pengikut Yesusnya mengatakan, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Mengikuti aku artinya ketika aku menyembah kepada yang di atas, muridku juga menyembah kepada yang di atas. Kalau domba sesat, justru menyembah ke aku. Aku tidak pernah mencontohkan menyembah ke aku. Aku mencontohkan menyembah ke atas. Semalam-malaman aku di Taman Getsemani ketika aku takut dibunuh, aku sujud berdoa beribadah kepada Bapakku yang ada di langit. Siapa yang menjadi dombaku akan mengikuti aku sujud menyembah kepada yang di langit, bukan sujud menyembah kepada aku. Katanya percaya kepadaku. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Ketika aku menyembah kepada yang di langit, dombaku menyembah kepada aku atau kepada yang langit? Kepada yang di langit. Ternyata Anda menjawab, Anda pengikut orang yang kerasukan roh jahat, Anda pengikut orang penyembah matahari, Majusi penyembah api, dan Anda pengikut murid. Kasihan ente, kasihan. Harusnya menyembah kepada yang di atas. Bukan bang. Ini Lagian yang disembah itu bukan cuma Yesus doang loh. Tentara-tentara itu nyembah Daud. Apa Daud itu Tuhan? Coba 2 Samuel 1 ayat 2. Gimana dengan kasus itu? Satu dulu, nanti nanti melebar. Ini konteksnya. Ini saya tunjukkan data yang lain. Jadi menyembah dalam konteks itu belum tentu menyembah. Bisa menyembah dalam arti penghormatan, pengharapan, bukan menyembah sebagai Tuhan. Sebagaimana para tentara juga nyembah Daud. Ya, 1 Samuel 2 Samuel 2 ayat 1, coba dibaca itu. Ya nanti Lanjut kita, lagi, Juma. ya nanti ini saya jelaskan nih konteksnya tadi Bang Juma bilang kami Kristen ini menyembah Yesus itu sesat. 2000 tahun lalu sudah ada penyembahan. Masalahnya siapa yang disembah ini Bang? Tuhankah atau yang layak disembah? Coba Bang jawab jujur, yang layak disembah itu siapa? Yang disembah itu Tuhan. Kalau ada yang menyembah kepada Yesus, itu sesat. Mau dia muridnya, mau dia bapaknya, mau dia engkongnya. Kalau dia sembah Yesus, tak ada cerita. Itu sesat. Satu-satunya Tuhan yang benar, yang di atas. Bukan Kalau Abang bilang, Yesus. kenapa Yesus tidak larang muridnya ketika Yesus nyembah dia? Kalian jangan sembah saya. Karena Yesus tidak dalam keadaan disembah, dituhankan. Mereka sujud menghormat ke Yesus, bukan beribadah kayak di gereja ente, bukan. Bukan kan? Yesus cuman disujuti sebagai orang yang dihormati, sebagai Mesias. Kagum murid-murid itu kepadanya. Bukan beribadah, karena Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhannya itu yang di langit, namanya Bapa. Jadi murid sujud kepadanya bukan menuhankan dirinya. Muridnya Yesus orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah paham konsep Tuhan. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi ketika Bani Israel ini yang tahu konsep Tuhan, sujud kepadanya, bukan berarti dia menuhankan manusia yang ada di depannya, tetapi hormat kepada sang guru yang menyelamatkan mereka dari badai angin.
Lain cerita kalau orang Yahudi, non-Yahudi, orang Roma, Yunani, jangankan manusia, toke aja mereka tuhankan. Paham? Pahami itu. Jadi orang-orang Yahudi sujud di hadapan Yesus karena menghormat. Mereka memuliakan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Ini benar-benar utusan Tuhan. Tidak mungkin bukan utusan Tuhan. Ini pasti utusan Tuhan. Karena dia mampu bermujizat. Mengadamkan kemudian angin badai. Mereka menghormat. Bukan berarti, oh Tuhanku, bukan. Emang lu pikir Kristen? Bukan. Orang Yahudi bukan Kristen. Orang Yahudi itu mereka paham tentang tauhid, satu Tuhan yang di langit, tidak serupa dengan apapun. Kalau orang Roma, Tuhannya berubah menjadi kambing, bertanduk besar. Tuhannya bertanduk 7, bermata 7. Itu orang Roma, Yunani. Jangan samakan. Kalau Kristen ini bukan dari Yahudi, Kristen ini dari Roma. Vatikan, wajar kalau mereka menyembah. Apa yang dilakukan murid Yesus dianggap menuhankan Yesus. Kenapa? Karena orang Roma memang diajarkan Zeus, jelma menjadi manusia. Horus, manusia putra dewa matahari. Wajar, ente kan bukan Yahudi. Dan ajaran Kristen bukan dari Yahudi. Ajaran Kristen itu dari Antioquia. Antioquia itu tahu, pusat kepercayaan penyembahan kepada berhala-berhala, jelmaan Theos yang nuzul menjadi manusia. Pahami itu dulu. Pahami itu dulu. Silakan. Nah, baik, kita bicara tentang Tuhan, Bang. Coba menurut Bang Juma dulu. Coba nyatakan siapa Tuhan di Quran Bang Juma. Maaf. Coba. Allah. Ya, mana buktinya? Bukti apa yang Anda minta dari Allah? Ya, bukan narasi, Bang, ya. Di dalilnya Ya. mana? Bahwa memang ada Allah, Bang Juma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Bang. Anda mau bukti apa? Dalilnya. Anda mau Tuhan saya seperti Tuhan Anda lahir di kandang binatang gitu maksudnya? Iya, kejelaskan keberadaan Tuhannya Abang di Quran. Keberadaan Tuhanku itu Rabbus samawati wal ar, yang mengutus kemudian semua utusan yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan sampai Adam pun dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Ketika Adam kemudian di Gan Eden, di Taman Eden, di surga, di Firdaus, di Jannah, kemudian Adam melakukan satu kehilafan. Adam menerima pertobatan. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Itu Tuhan kami. Tuhan kami beda dengan ajaran pagan. Harus berbentuk, bertanduk 7, bermata 7, menjadi manusia, serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Jangan Anda mau kutip, bukti? Bang, jangan kutip di Alkitab. Misalnya Quran gini loh, Bang, spesifiknya begini, Bang. Seperti di kitab Keluaran nih. Allah itu ada menuntun bangsa Israel melalui Nabi Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, begitu loh, Bang. Misalnya, Loh, itu Tuhan kami itu. Misalnya, itu Tuhan kami. Enggak, Itu misalnya, Tuhan kami. di Itu mana Tuhan kami. Dalilnya. Itu Jangan Tuhan kami. bertanya. Itu Siapa Tuhan Tuhan kami. Tuhannya Surat Musa. Taha. Tuhannya Ya. Musa. Tuhannya Musa. Yes. Ya, itu Bukan, Tuhannya Bang. Musa, itu Tuhan kami. Beda, Tuhannya orang Yahudi itu bukan Tuhannya orang Arab, gimana sih, Bang? Ini. Kamu pikir Tuhannya orang Yahudi keluar dari vagina gitu? Tuhannya orang Yahudi itu, Bang, jangan samakan dengan Tuhan Abang di Quran. Paham Kenapa nggak? nggak bisa disamakan? Kenapa nggak bisa disamakan? Enggak, Tuhannya orang Yahudi pencipta langit dan bumi. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Tuhan cuma satu. Jelaskan Kamu seperti pikir- Alkitab loh, Bang. Di Alkitab itu Keluaran nih. Loh, Tuhan kamu ini kenapa? menampakkan berbicara kepada bangsa Israel melalui dengar dulu, Nabi dengar dulu. Musa. Dia Dengar dulu, Gepeng. memimpin bangsa Israel Dengar dari Musa dulu. dari Mesir kepada Dengar, Kanaan dengar. negeri yang dijanjikan. Ada Gepeng, Tuhan di sana. dengarkan saya. Ada Tuhan di sana. Gepeng. Ada Tuhan di sana. Gepeng, Coba dengarkan di saya, Qurannya, Gepeng. Bang. Ada nggak Tuhannya Gepeng. Bang, di Quran? Seperti Gepeng, itu. dengarkan saya, Paham Gepeng, nggak, Bang? dengarkan Paham saya. nggak? Nih. Dengarkan saya, Gepeng, Begini ya, manusia Gepeng. penyembah Yudas. Bang Juma Dengarkan, nggak ngerti Gepeng. yang saya nyatakan ya. Gini, Bang Juma.
di Alkitab itu jelas Tuhannya orang Israel, Tuhannya orang Kristen itu memimpin orang Israel. Tuhan orang Israel bukan Tuhan orang Kristen lah kau ini. Gila. Pemakan babi, dengarkan. Tuhannya orang Yahudi itu bukan Tuhannya Kristen. Bang Cuma, mulut Abang Cuma itu fitnah. Udah turunkan ini, host. Turunkan ini pemakan babi ini, dengarkan. Turunkan nih, Dengarkan, pemakan babi anak anjing ini turunkan. Ya. Tuhannya Kristen katanya. Tuhannya Kristen katanya. Tuhannya Kristen itu keluar dari vagina yang Anda hindari tadi. Ya, Juma. Ini kenapa dinaikin orang kayak gini ya? Itu Dari Tuhannya nama aja Kristen udah nggak bener loh. yang Ini keluar pemakan dari babi. vagina. Pemakan babi, itulah Kristen. Tuhannya adalah yang keluar dari vaginanya Maria. Itu Tuhannya Kristen. Jangan Anda bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Sebab Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhannya kami juga. Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, itulah Tuhan kami. Sedangkan Yesus ciptaan Tuhan kami. Paham ya, pemakan babi ya? Makanya kurangi tuh lemak babi dalam tubuhmu supaya otakmu bisa kayak otak manusia, jangan berotak babi. Paham? Si mau kok. Si mau datang besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau datang? Apa enggak? Masih Kok nggak malu ya menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya Yahudi, kok nggak malu ya? Orang kalian aja diludahin sama Yahudi kok nyamakan. Ada aja kalian. Enggak gini, Pak De. Sombong amat, mentang-mentang Tuhannya kelihatan. Sombong amat. Mentang-mentang Tuhannya bernona. Tuhannya Kristen itu orang waras yang dijemput keluarganya. Orang yang tidak waras dijemput keluarganya, itu Tuhannya Kristen. Jangan kau samakan dengan Tuhannya Yahudi. Itu Tuhanmu. Orang yang tidak waras yang dijemput keluarganya itu baru Tuhanmu. Ini naik lagi nih. Markus 3:21. Manusia tak berotak. Naik lagi nih si Bles. Manusia tak berotak. Cuma Apa otak? Apa? jawab dulu. Ya jawab dulu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari vagina? Jawab dulu. Jawab. Pertanyaan kok dijawab pertanyaan, katanya Bang Iya, Cuma maka- cerdas. Dengarkan ya, Katanya dengarkan ya Bang Tuhan, Juma ini. dengarkan Tuhanku, dengarkan. Turunkan saya dulu, host. Saya dilapor lagi sama pemakan babi, host. Turunkan dulu. Saya tahu Bang Cuma Baru nanti naikin lagi. Woi, jangan lapor-lapor lah. saya tidak menggunakan Teman-teman, bentar Bes, gara-gara kau Bes, suruh bentar, Bes. dilaporkan. makanya Bang Cuma Anda itu kalau membawakan misalnya mana dia? Anda kalau Makanya Bang mengatakan Juma Tuhannya bicara Yahudi sama sama dengan Bang Juma. Tuhannya Saya Kristen. enggak. Sebentar, Anda tunjukkan dulu data di mana Tuhannya Yahudi itu menjadi manusia. Begitu. Di mana firman itu di dalam perjanjian lama itu menjadi manusia. Begitu. Itu. Jangan kamu narasi liar aja. Itu loh, paham ya? Nah, gitu. Mana kamu? Kabur lagi. Mana Mila kabur lagi. Teman-teman tolong di tap-tap ya, di bawah, bantu di tap-tap. Iya, teman-teman, di tap teman-teman. Jangan Bantu di teman-teman. tap-tap teman-teman. Dongok sekali otaknya. Aduh. Sejak kapan Tuhannya Yahudi sama Kristen sama? Aduh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya di dalam Al-Qur'an. Innani anallah la ilaha illa ana. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Itu kata Tuhanku. Kalau kemudian muncul kitab berbahasa Indonesia mengatakan dia adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, berarti dia ikut kepada Tuhanku. Berarti itu adalah dia mengaku bahwa dia adalah Tuhannya umat Islam. Karena Tuhanku mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Itu Tuhanku mengatakan, laisa kamisli syai'. Tidak ada yang serupa dengan aku. Itu Tuhanku yang mengatakan. Kalau muncul kemudian buku dari barat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, isi dalamnya mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti dia ini yang dimaksud ini adalah Allah Tuhanku.
Berarti dia mengaku-ngaku sebagai Tuhanku berarti. Paham ya? Nah sekarang permasalahannya adalah Tuhanku mengatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Buku dari barat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dibawa oleh penjajah juga mengklaim dirinya tidak ada yang serupa dengan dirinya. Berarti dia menyamakan Tuhanku dengan dirinya. Betul. Oke? Betul. Dia menyamakan diri dengan Tuhanku yang mengatakan 1200 tahun, 1400 tahun silam mengatakan tidak ada yang serupa denganku. Kalau begitu penjajah masuk ke Indonesia bawa bukunya diterjemahkan juga mengaku tidak serupa dengan makhluk, berarti buku ini niru-niru kitabku. Berarti Tuhan ini ingin menyamakan dirinya dengan Tuhanku. Nah sekarang permasalahannya adalah kalau Tuhan ini di dalam buku baru ini yang masih bahasa Indonesia ini mengatakan dirinya juga tidak serupa dengan makhluk, berarti oke lah, kita berdamai. Berarti Anda yang punya kitab ini mengakui Tuhan kita sama. Oke. Nah sekarang permasalahannya Oten. Bagaimana dengan Oten, Tuhannya Oten? Coba, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Yesus serupa dengan apa Yesus? Kakek saya. Nah, serupa dengan tante saya. Gimana ceritanya? Sementara Tuhan tidak serupa dengan apapun. Berarti Tuhannya Yahudi sama seperti Tuhanku yang mengatakan bahwa tidak ada yang serupa dengan dirinya. Nah, Tuhannya Kristen serupa dengan Pak Bom-Bom. Jadi beda-beda. Tuhannya Yahudi mengklaim Tuhannya sama dengan Tuhannya umat Islam. Serupa dengan saya gondrong. Serupa dengan saya gondrong. Nah, serupa dengan pendewa berarti. Tiba-tiba muncul Tuhan Yahudi, Tuhan kami, nenekmu kiper. Lu pikir kita ini orang apa jemaat di gereja bisa dikasih gitu? Dasar makan babi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Romo. Wabarakatuh. Jadi begini Romo. Ya. Bukan babi bang, bukan babi. Pararang. Pararang. Nanti kalau dia nanya lagi bukti bang, biar Dewa yang menjelaskan, boleh bang? Izin bang, naikin lagi dia, Ya, boleh? silakan. Baik, Silakan. silakan naik lagi. Sebenarnya sudah beberapa kali ya Dewa jelaskan mengenai soal eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi nggak apa-apa. Kita samakan, umat Muslim tidak pernah mau menyamakan Tuhan kami itu dengan orang Yahudi, tetapi orang Yahudi lah yang menyamakan Tuhannya dengan Tuhan kami. Ya, kami berdiri sendiri. Insya Allah Dewa bisa menjelaskan. Mana si Bless tadi? Ini yang Pak Slebeu Kristen. Slebeu atau Slebeu atau Selebro. Soale Lebro. Iya keren Slebeu. Silakan Pak, Bapak Kristen. Ya, saya Kristen tapi Silakan, Bang. Islam. Bang Ewa atau Gunda. Ya, silakan Pak Kanebo. Kanebo lagi. Namanya susah amat sih Pak. Ini buset. Silakan. Halo, Pak Sleber. Slow wae bro. Slow wae bro. Ini kalau bahasa Maduranya ini Slebro. bro, Ya, yang lagi Sleber aja. debat itu. Sleber aja. Iya Pak Sleber gimana? Silakan Pak Slebeu. Alon-alon iki, alon-alon, slow ae. Kok ke perpustakaan dulu sih? Pak bro aja bro, silakan bro. Slebeu.
Itu kalau Bang, kalau bahasa Maduranya selip bro Bang, selip bro. Tahu selip bro itu apa? Nggak tahu. Celana pendek itu loh selip bro. Oh, silakan Pak Bro. Pak Bro aja ya Pak. Hanya selalu ini sulit Ini sekali. temanya apa bang? Temanya kalau boleh tahu. Temanya tadi membahas tentang. Silakan Bro semua. Iya. Temanya, apakah Tuhan itu bukan Tuhan? Silakan Pak Bro. Ya kalau namanya Tuhan ya tetap Tuhan. Kenapa dibilang Tuhan bukan Tuhan? Berarti Yesus nggak masuk dong. Ya kalau memang Yesus dianggap Tuhan, itu kan kehendak Dia, bukan kehendak kita. Mana kehendak dia, Pak? Di mana tertulis, Pak? Ini Yesus difitnah lagi nih. Ya memang Yesus nggak pernah ngaku dirinya itu Tuhan. Ah, berarti yang mengaku Yesus Tuhan adalah orang yang lebih Orang yang pantas percaya dituhankan. kepada Dia. Loh. Bukan Yesus yang mengatakan Dia Tuhan, tapi orang yang percaya kepada Dia itu Tuhan. Orang yang mengatakan Dia Tuhan. Bukan percaya kepada Yesus itu, Pak. Percaya diri kepada ketidaktahuan itu. Oh salah, nggak gitu Pak. Nah, gini. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Iya. Percaya enggak Anda? Ah. Percaya. Artinya kalau ada perkataan yang mengatakan Yesus Tuhan, itu perkataan siapa? Perkataan saya. Nah, sekarang mana yang hebat ilmunya, Anda atau Yesus? Saya bisa mengenal Yesus karena Dia panggil saya sebagai anaknya, dan saya. Ya sudah, itu berarti Anda mimpi, itu pasti nggak ngibul, berarti Anda menipu diri Anda sendiri. Sejak kapan Yesus mau manggil orang Indonesia sebagai anaknya? Yesus tak punya istri, punya anak. Panggilan itu bang, bukannya seperti kita memanggil pakai speaker, bukan gitu. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bapak kok lebih hebat dari Yesus? Iya betul. Betul, berarti Bapak lebih hebat dari Yesus. Betul. Oh ya sudahlah, kenapa orang gereja tidak nyembah Anda saja? Orang saya bukan Tuhan kok disembah. Lah, Yesus juga bukan Tuhan kok disembah. Gimana sih toh? Ayo. Yesus itu pribadi yang datang dari Allah. Ya tahu. Ya, Siapa lalu. bilang pribadi datang dari Pak Bombo? Memang dia datang dari Tuhan. Artinya dia utusan Tuhan kan? Ya utusan. Nah, utusan Tuhan berarti tema kita udah benar. Apakah bukan Tuhan itu Tuhan, atau apakah Tuhan itu adalah bukan Tuhan? Nah, kan gitu temanya udah bagus tuh. Harusnya Bapak mengatakan betul, Tuhan Ya, itu memang adalah betul. yang bukan Tuhan. Nah, artinya Yesus itu bukan Tuhan. Udah sesuai dengan tema. Yesus kan bukan Tuhan, tapi Anda anggap sebagai Tuhan. Nah, itu baru betul. Kami Mana ini tuh? mengenal Yesus itu secara pribadi karena dia itu Tuhan. Oh, itu iman. Itu Masalah iman. dikomersilkan bahwa Yesus itu Tuhan, ngaku-ngaku sendiri, bukan gitu bang. Pengenalan secara pribadi. Sekarang begini. Kalau Yesus sendiri menerangkan dirinya bukan Tuhan, lalu kemudian muncul komunitas mengatakan Yesus Tuhan, yang mana yang setan di sini sebenarnya? Ini pengenalan secara pribadi bang, bukan setan. Iya. Oh, enggak bisa. Kalau Anda mengatakan pengenalan secara pribadi, Anda mengenal secara pribadi, artinya Anda mengenal Yesus sesuai dengan ajaran Yesus kan? Betul? Betul? Iya betul. Oke, mana ajaran Yesus kalau dia Tuhan? Pengalaman pribadi, pengalaman rohani. Iya. rohani Oh, itu pribadi. artinya Itu yang membawa kita kepada Tuhan. Artinya Anda mengenal diri Anda sendiri sebagai pentuhan Yesus, bukan mengenal pribadi kepada Yesus. Karena kalau Anda mengenal pribadi Yesus, berarti Anda harus berpacu kepada pengakuan-pengakuan Yesus terhadap dirinya. Betul?
Benar nggak nih? Kan orang mengenal Jokowi berdasarkan pengakuan Jokowi tentang dirinya, bukan pengakuan orang lain. Nah, Anda mengatakan saya mengenal Yesus sebagai Tuhan sebagai pengenalan pribadi. Artinya, Anda mengenal diri Anda sendiri sebagai orang yang mempertuhankan anak orang. Sedangkan anak orang ini memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya sebagai utusan Tuhan. Sekarang yang sesat siapa? Yesus kah atau Anda? Itu Allah sendiri. Enggak gitu, Bang. Pengenalan akan Tuhan itu bukan karena kita kecerdasan kita, kepintaran kita, tetapi ketika kita membuka hati nurani, ketika kita haus akan kebenaran, Tuhan akan bukakan. Nah, sekarang begini. Tuhan akan sekarang begini. Jalan kebenaran itu dan nyatakan dirinya bahwa jalan kebenaran itu. Tetapi ketika sekarang begini. Dengarkan dulu, Bang. Sekarang begini. Dengarkan dulu. Enggak. Doktrin gereja kayak pembodohan kayak gitu enggak pakai sama aku. Sekarang begini. Yang bisa sabar. Yang bisa memperkenalkan dirinya adalah orang itu sendiri atau orang lain? Memperkenalkan maksudnya bagaimana? Ya, yang bisa memperkenalkan Yesus sendiri atau orang lain? Yesus sendiri. Oke, Yesus sendiri. Kalau berbicara mengenai Yesus sendiri, berarti berbicara mengenai ajaran Yesus. Iya. Mana ajarannya Yesus? Mana ajarannya Yesus? Kalau dia itu adalah Tuhan. Mana? Oke, mana? Saya akan satu ayat ya. Tapi itu di dalam Yohanes. Karena saya, Bang, pribadi saya itu bukan penghafal ayat, cuman saya mengingat ayat ya. Oke. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan. Dalam kitab Yohanes. Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Tetapi barang siapa yang mengenal dia, yang menerima dia, dia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Oke. Karena sekarang kenyataannya memang benar. Dunia ini tidak bakalan mengenal dia kecuali kalau dia sekarang Yesus datang kepada kepunyaannya, yaitu Bani Israel. Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus satu untuk segalanya, Bang. Yesus itu memang utusan. Yesus memang guru. Utusan. Jadi yang memperkenalkan tentang Yesus yang absolut tidak diragukan kebenarannya adalah Yesus sendiri. Siapa Yesus menurut Yesus? Apa jawabannya? Yesus menurut Yesus adalah Mesias. Mesias itu adalah Kristus yang diurapi. Kristus itu adalah yang diurapi itu adalah Tuhan atau manusia yang diurapi? Manusia. Oke. Jadi yang menyembah manusia benar atau salah? Manusia ilahi. Manusia ilahi. Manusia ilahi. Itu ilmu dari mana manusia ilahi? Kalau Anda ingin berbicara mengenai manusia ilahi, baca 1 Timotius 11 nomor 1. Yang dimaksud manusia ilahi di situ adalah Timotius. Yesus tidak pernah digelari manusia ilahi. Yang menggelari Yesus manusia ilahi hanya orang Roma, Yunani, dan orang Indonesia. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya, aku adalah manusia ilahi. Berarti Anda mengenal Yesus berdasarkan bisikan setan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nampakannya mana manusia ilahi dalam agama samawi? Bahkan ya manusia dewa, manusia setengah dewa, itu pagan, itu manusia Tuhan, itu pagan. Yang sekarang saya tanya balik ya. Kalau berbicara mengenai manusia ilahi, kata ilahi itu kan asalnya dari Al-Quran. Jadi yang sebenarnya di situ adalah manusia theos. Kalau diindonesiakan, ya, kalau dimanusiakan kemudian anthropos theos dalam bahasa Yunani, anthropos theos dalam bahasa Indonesia adalah manusia dewa. Berarti Anda menyembah dewa.
Sekarang Ya. saya tanya dulu sama Bang. Pagan. Silakan. Saya tanya dulu satu pertanyaan. Pagan, Kristen memang pagan. Udah terjawab dia kan, manusia ilahi. Artinya antroposteos, manusia setengah dewa. Oke, sekarang saya mau tanya satu pertanyaan. Ya, Boleh saya tanya satu pertanyaan? Oke. ya silakan. Yang penting Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah manusia setengah dewa. Ada nggak manusia di bumi ini yang sama dengan Yesus? Ya, semua manusia sama dengan Yesus. Oh, nggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Manusia yang ada di dunia ini ada karena ada hubungan suami istri, tapi Yesus bukan dari itu. Oh gitu. Ya. Oleh karena itu kemudian dia menjadi setengah dewa gitu. Bukan itu. Lalu? Ada nggak satu-satunya manusia yang sanggup mengatakan nabi manapun, nabi dari agama manapun, akulah jalan kebenaran dan hidup? Semua nabi itu jalan kebenaran dan hidup. Anda baca Matius 21 nomor 31, orang pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga hanya gara-gara dia mengikuti jalan Yohanes. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Pemungut cukai, pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga karena mereka percaya kepada jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes. Yohanes adalah jalan kebenaran dan hidup untuk para pelacur dan pemungut cukai. Kok malah ke Yohanes, sedangkan yang mengatakan sendiri itu Anda Yesus? Anda kan bertanya, ada tidak manusia? Saya jawab, ada. Yohanes, kata siapa? Yesus. Ayo. Ayo. Jauh itu, Bang. Kok jauh? Anda kan bertanya, ada nggak manusia sebagai jalan kebenaran dan hidup? Sedangkan Yohanes mengaku, untuk membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dan Yesus mengaku bahwa pelacur dan pesundal atau pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena ikut Yohanes. Ayo, yang mana yang Anda lebih hebatkan, Yesus atau Yohanes? Ayo. Pemungut cukai dan perempuan sundal itu bisa mendahului orang-orang soleh karena orang-orang yang menganggap dirinya benar karena dia itu menerima Yesus, percaya. Yes, Anda jangan jadi penyesat di sini, cukup di gereja. Yesus mengatakan karena ikut Yohanes, karena mereka mendengarkan perkataan Yohanes, maka pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Bahaya. Bukan itu artinya, bukan itu maksudnya. Bukan itu artinya gimana? Yesus mengatakan demikian, kok bukan itu artinya? Bantahlah Yesus. Anda salah. Itu tidak perlu ditafsirkan, dalilnya memang kayak begitu. Kenapa saya tafsirkan? Yesus sendiri yang mengatakan, kok ditafsir lagi? Gak perlu penafsiran Yesus itu. Berkata dalam perkataannya itu Yesus sering menggunakan perumpamaan. Kenapa? Karena sekalipun Yesus berterus terang, perumpamaan lagi. Kalau kita tidak memiliki telinga rohani, kita tidak akan. Telinga rohani pula, pingin muntah. Telinga rohani pula. Apa pula telinga rohani? Gimana lagi telinga rohani itu, Pak? Istilah-istilah apa? Istilah-istilah gereja dibawa ke sini. Makanya perbedaan kita itu sangat jauh, Bang. Anda itu ya memang jauh. Anda pagan, kami ajaran samawi. Anda ajaran pagan, memang jauh. Ajaran lahiriah. Yesus juga mengajarkan ajaran lahiriah. Di dalam Matius 23 nomor 1 sampai 1 perikop nomor 36, Yesus mengutuk orang-orang yang meninggalkan ajaran lahiriah. Parah ini. Parah. Parah. Ini baru dengar lagi saya, Bang. Telinga rohani. Wajar, Hidup rohani ada mereka ini, karena memang mereka ini ajaran pagan dari Roma kan, ajaran roh-roh. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29, orang bangkit dari kematian, jasadnya, ruhnya akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Kalau berbicara mengenai perbuatan, berarti berbicara mengenai jasad. Diskusi. Berbicara mengenai biologis, bukan berbicara mengenai telinga rohani, kelamin rohani. Bahaya anaknya nanti kalau Anda main kelamin rohani dengan istri Anda, anaknya nanti roh yang keluar. Bahaya itu. Jadi kalau kita tidak membahas secara rohani, kalau Anda di mana Yesus mengajarkan rohanian?
Yesus tidak pernah mengajarkan rohani-rohanian, nggak pernah Yesus mengajarkan rohani-rohanian. Ajaran roh-roh itu ajaran paganisme, ajaran pagan. Romawi Yunani yang mengajarkan menyembah kepada roh-roh itu agama Romawi. Makanya orang Kristen itu agama Tuhannya adalah roh. Roh itu adalah makhluk halus. Makanya Tuhannya Kristen itu adalah makhluk halus. Makhluk yang halus. Itulah roh yang kalian sembah. Jadi kalau Tuhan itu bukan roh emangnya? Oh bukan, roh itu ciptaan. Roh itu makhluk. Jadi kalau Roh Kudus, Roh Suci itu roh apa rupanya? Roh Kudus itu malaikat Jibril. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau di dalam kitab saudara, dalam kitab saudara tidak ada istilah Roh Kudus. Nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baru ngambil pinjam istilah Al-Qur'an Roh Kudus. Nah ada. Dalam bahasa Yunaninya Pneuma Hagion. Pneuma Hagion itu bahasa Indonesia adalah roh halus atau roh suci. Hantu suci. Parah ini Oten. Makanya belajar, jangan Anda seharusnya hantu suci itu terjemahnya itu. Anda jangan memplesetkan ketidaktahuan Anda dengan mengatakan saya ini bukan penghafal, tapi saya ini paham Bible. Kalau Anda tidak hafal Bible, bagaimana mau paham? Gak ada itu cerita. Ya, memang orang begitu. Kristen memang wajib hukumnya tidak bisa menyimpan Bible di kepala. Wajib. Nggak boleh Bible itu ditaruh di kepala, nggak boleh. Kapan Bible disimpan di kepala, orang itu bisa ateis atau bisa mu'alaf. Karena isi Bible itu tidak rasional. Paham ya di situ ya? Tidak rasional karena Anda tidak memahami secara rohani. Kembali Anda ngerti? Rohani lagi. Jangan dibawa-bawa Pak, rohnya Ani. Yesus mengatakan kasihilah Tuhan ilahmu dengan akal budi, bukan dengan rohani. Rohani terus dibawa-bawa. Rohaya kapang. Pakai akal Pak, kata Yesus. Ibaratnya gini, Aki Juma. Bagaimana kita bisa mengukur isi tabung, ya mengetahui volume tabung, tapi nggak paham rumus, nggak hafal rumusnya. Bisa nggak? Mengetahui volume sebuah tabung berapa kubik, tapi nggak paham rumusnya. Nggak bisa, harus hafal rumus baru bisa ngukur. Begitu loh, baru Anda paham Pak. Bagaimana Anda nggak hafal mau paham? Jadi kalian menganggap Tuhan itu matematika ya? Oh, ini kamu, bukan Tuhan yang kita bahas. Ya itu kalau Anda tadi kan mengatakan Anda paham Bible. Anda paham Bible gitu kan? Bagaimana Anda bisa paham kalau tidak hafal? Makanya saya analogikan bagaimana Anda bisa mengukur isi tabung tetapi Anda tidak paham rumusnya. Mas, gimana coba caranya? Halo. Kalau kitab suci itu bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk pedoman kalian itu bagaimana? Halo, Bang Juma. Kalau cuma untuk dihafalkan, kan itu alasannya. Percuma Bible dihafal karena tahun depan dirubah lagi. Sebentar Bu. Firman Tuhan itu nggak bisa diubah. Firman Tuhan. Nah, kata siapa? Dirubah-rubah tiap tahun gitu kok. Kalau cuma diubah bahasanya itu kan biasa. Ya bodoh aja. Ya biasa. Itu Jadi kalian kira kalau diubah bahasanya pengertiannya berbeda gitu? Nah, itu kan firman Tuhan lagi. Kalau sudah berubah dari asalnya, berarti itu bukan firman Tuhan, itu perkataan manusia. Itu cuman penerjemahan. Lah, penerjemahan itu kan bahasa manusia. Loh. Bahasa manusia itu bukan firman Tuhan. Itu bahasa manusia. Terjemahan itu bukan firman Tuhan, tapi upaya manusia untuk memahami firman Tuhan. Hasilnya terjemahan. Jadi terjemahan itu adalah perkataan manusia 100%, bukan firman Tuhan. Belajar lagi. Halo, Bang Zuma. Ya, Halo Mas. Ya. Halo Mar. Pak Selebro nanti belajar lagi ya. Boleh saya Ibu. Oh, kalau belajar itu pasti Bang. Seumur hidup kita pasti belajar. Yang penting jangan menganggap diri kita itu benar. Menganggap diri itu. Ya benar. Yang benar di sini Yesus. Yang benar di sini Orang Yesus. sombong tidak mau belajar. Yang benar di sini Yesus.
Apa yang Yesus katakan tentang dirinya itulah yang benar. Dengarkan Yesus. Karena Jangan Yesus itu dengarkan kebenaran. Jangan dengarkan gereja, dengarkan Yesus. Yesus itulah kepala gereja kalau kalian mau tahu. Nenekmu kiper. Oh, ada gajah ngomong seenak perut. Gereja itu tempat orang menyembah Yesus. Yesus pernah Bang Juma. Bapak gereja Kalau katanya, Yesus itu kepala gereja. Jadi kalau kepala gereja nggak ada, gereja pun nggak bakalan ada. Mana ada Yesus pernah mengajarkan gereja? Gereja itu tempatnya orang-orang bersunat, pemakan babi, ibadah minggu, nyembah manusia. Gereja itu tubuh Kristus, Bang. Oten. Enak kali kau ngomong seenak perut enak. Yaitu kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran Yesus. Dengarkan saya. Yesus memberikan tongkat estafet. Yesus memberikan tongkat estafet kepada siapa? Ya ke rasulnya lah. Siapa? Kok rasulnya? Siapa muridnya yang diberikan tongkat estafet untuk mengembalakan jemaatnya itu siapa? Yang pertama ke-12 rasul. Nggak ada ilmu ini. Udahlah. Silakan gantian dulu. Selebro, Ibu siapa Martina. Silakan. Kamu belajar lagi lah, Pak. Belajar lagi Pak Selebro. Gereja itu tempat kumpulnya orang Roma Yunani. Gereja itu tempat kumpulnya orang Roma Yunani, penyembah manusia bernama Yesus. Beda dengan Yesus. Yesus tempat ibadahnya namanya sinagoge, bait suci, bait El atau Betel atau bait Allah. Bukan gereja. Ya halo Mas. Aku bukan Mas. Ya suka-suka saya dong. Oh iya. Ini ya seperti kalian menganggap Yesus suka-suka kalian, ya saya juga boleh kan menganggap kamu suka-suka saya. Gimana Paman? Bertanya Mas. Bang Juma, boleh saya bertanya? Iya silakan. Kenapa sih di Islam itu boleh menikah 10 kali? Itu aja. Karena Yesus ngajarin. Kok Yesus? Emangnya Tuhan kalian siapa? Loh kok Tuhan? Kan aku tanya, kenapa sih dalam Islam itu bisa cerai, bisa banyak istri gitu? Ya karena Yesus berasal dari keturunan poligami. Paulus itu dari istri kedua, keturunan istri kedua. Kalau Yesus kan nggak pernah nikah, Bang. Jangan salah. Nah, Tuhan kami terus kenapa kamu mau suamimu menikah kalau gitu? Jadi kan aku bertanya, kenapa dalam Islam itu boleh cerai 10 kali? Di mana dalilnya boleh cerai 10 kali? Di mana dalilnya? Ya bukannya dalilnya, bukan hanya aku dengar. Tanya aja nggak tahu Bang ini. Justru kalau asal bertanya, saya juga boleh bertanya, kenapa di gereja anjing boleh menikah sama perempuan? Kalau tidak pernah itu. Kenapa di gereja laki-laki dengan laki-laki dikawinkan? Nah, boleh kan saya nanya kayak gitu juga? Kalau tidak ada dalil? Makanya Kristen nggak boleh menghina, Bang. Itu di ajaran Kristen kami. Kalau di Kristen tidak boleh menghina, kenapa kalian menganggap Yesus adalah manusia terkutuk? Kenapa kalian menganggap Yesus anak Maria sebagai anak binatang? Kenapa? Makanya Bang belajar dulu sama orang Kristen. Justru saya belajar. Justru saya yang ngajarin orang Kristen. Di dalam kitabmu, Yesus yang anak manusia itu dipanggil dengan anak binatang, anak domba. Kenapa kalian itu tidak bisa menghargai Yesus? Sedikit aja. Ajaran kami di Kristen nggak boleh mengajarkan hal-hal yang tidak bagus, Bang. Bagus tidak kalau anak orang disebut anak domba? Bagus enggak? Itu namanya domba Allah, Bang. Mama sesuatu yang Anda anggap benar meskipun salah pasti benar. Yesus anak manusia, Anda sebut sebagai anak binatang. Itu baik menurut Anda. Karena itu Anda anggap benar. Oke?
Kenapa Yesus dianggap anak binatang? Karena orang-orang Roma dan Yunani menganggap Yesus ini sebagai penebus dosa mereka. Sedangkan orang Yahudi nebus dosa pakai tai sapi bisa, pakai kemudian kambing bisa, pakai sapi bisa. Nggak pernah orang Yahudi menebus dosa dengan anak manusia. Orang Roma Yunani pingin dosa-dosanya dihapuskan dengan darah manusia. Supaya Yesus dianggap binatang, maka Yesus dibuatkan dalil Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Tuhan yang akan menghapus dosa manusia. Kata siapa? Kata pengarang Yohanes. Ada nggak kata Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Anda percaya kepada Bang Juma, kalau seandainya Bang Juma meninggal dunia, nanti Bang Juma jumpa sama siapa? Jumpa dengan Tuhan saya. Iya, Itu jumpa udah pasti. dengan Bang Juma. Tahu nggak gimana? Yes. Bukannya masuk alam Tidak kubur. ada manusia yang tahu wujud Tuhan. Kalau ada manusia tahu wujud Tuhannya, yakin dan percaya yang dituhankan itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Kalau dia mengetahui Tuhannya manusia, berarti Tuhannya itu manusia seperti Anda. Jadi Bang Tuhan Juma, Anda manusia kan? jadi nanti Bang Juma kalau meninggal dunia, berarti yang jumpa Bang Juma Tuhan itu nggak ada wujud, berarti belum tentu dong Tuhan itu entah siapa, entah hantu, entah apa kan Bang Juma nanti. Loh, ini siapa nggak sih? bisa, nggak bisa. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tapi Tuhan itu ada. Yesus juga menuhankan kepada Tuhan saya. Yesus menuhankan Tuhan saya, sama kami. Saya dengan Yesus sama-sama Muslim. Hanya Anda saja Kristen ini yang aneh, nyembah kepada Yesus. Yesus sendiri nyembah kepada pencipta langit dan bumi kok. Makanya aku bilang Mbak Juma, itulah Tuhan kami yang luar biasa. Nah iya, nanti kalau kamu mati, kau ketemu dengan orang gondrong. Nah, sekarang kalau orang gondrong yang kamu temui, apakah setan tidak bisa menjadi gondrong, memperlihatkan dirinya seperti manusia gondrong? Tuhan kami jumpa sama setan itu takut. Lah, mana bisa kau bedakan? Mana buktinya? Gini Bang Mana Juma, buktinya? inilah Tuhan Yesus kami. itu digendong sama setan. Yesus digendong, diobok-obok sama setan, dicobai oleh setan. Mana ada? Justru Yesus yang takut kepada setan, gitu loh. Oh, terbalik Bang Juma, Tuhan kami nggak Nah, pernah yang pernah digendong oleh setan, Yesus yang menggendong setan atau setan yang digendong Yesus? Gini Bang Juma, kalau Nggak dijawab. Gimana? Jawab dong. kalau di ajaran kami Kristen, tadi Bang Juma bilang, tadi ada orang Kristen yang naik di sini bilang, babi gini kan gini. Emangnya di ajaran Islam bisa kayak gitu ya, mau maki-maki orang? Loh, itu bukan memaki, itu terapi. Anda pernah lihat nggak cara orang meluruskan besi yang bengkok? Tadi Abang Juma kayak apa ya, emosi tadi itu kayak. Oh tidak, memang saya begitu. Memang saya kalau orang ngeyel, Aduh, kena report. Report lagi nih. Aduh, hai. Dua-duanya hilang. Lagi Bang. Mbak Martina, saya mau tanya boleh enggak Mbak Martina? Boleh Bang. Oke. Kalau suami Anda yang selingkuh, mau enggak Anda yang dihukum? Nah, begini Iya, saya tanya sama Anda. Apa? Mau enggak suami Anda selingkuh, Anda yang dipermalukan? Makanya di ajaran kami Kristen, apapun yang terjadi itu kita memperbaiki keluarga kita. Makanya jangan cerai sama suami. Saya tanya sama Anda, Bu. Kalau suami Anda selingkuh, maukah Anda yang dipermalukan? Itu pertanyaan saya. Jawab A, mau, B, tidak. Ya tidak mau lah. Oh, tidak mau. Tapi di kitabmu, ya kan, Daud yang selingkuh, istrinya yang dijadikan pelacur. Anda setuju enggak? Di mananya dapat itu Bang?
2 Samuel 12. 2 Samuel coba Anda baca. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Jadi Daud yang selingkuh, istrinya yang disetubui di tempat umum. Nah, tadi saya tanya sama Anda, kalau itu terjadi pada Anda, mana orangnya? Kalau itu terjadi pada Anda, maukah Anda seperti digitukan? Suami Anda yang selingkuh, suami Anda yang ngerebut istri orang, Anda yang diprot-prot di tempat umum. Nah, gimana? Ceritanya nih Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum nih. Yang jadi aktornya adalah istri Daud karena perbuatan Daud yang mengambil istrinya Uria. Nah, mau ndak Anda digitukan? Kayaknya itu nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung gimana? Nggak nyambung. Coba baca. Coba baca. Jangan bilang nggak nyambung. Oke, selamat sore semuanya. Saya ini tidak beragama, saya mau belajar. Tidak beragama, minggir dulu Pak. Ini ruang orang beragama Pak. Minggir dulu Pak ya. Kalau nggak beragama Pak ya. Ya minggir dulu, ganggu. Nanti aja seasonnya. Ini malu nggak beragama, minggir dulu. Kristen gitu. Tuhan gak mandang agama, Pak. Jangan salah. Gimana Mbak? Tuhan nggak mandang agama lu agama apa? Jangan lari dulu, saya tanya. Mau ya, ini ada kasusnya adalah Daud ngambil istri orang, istrinya yang dipermalukan di tempat umum. Menurut Anda ini adil enggak ini? Betul enggak hukuman seperti ini? Oh, saya kurang tahu tuh Pak. Kira tahu. Anda mau enggak kalau suami Anda yang selingkuh, Anda yang dihukum dengan cara dizinai di tempat umum? Mau enggak? Makanya harus kuat dengan iman, Pak, biar suami kita enggak selingkuh. Kalau kami bagi ini kemana-mana. Amin ya. Assalamualaikum Guru. Akun kena ban Guru. Coba terus. Kena sedikit. Mbak Mar. Oke. Menurut kamu Tuhan itu bisa kelihatan atau tidak? Ya kita kembalikan aja Bang Polo ke Guru ndak. Silakan. Iya. Kalau saya punya Tuhan kelihatan, saya injek lehernya Tuhan. Iya, kalau saya punya Tuhan kelihatan, bisa nampak Tuhan itu, saya suruh nganga mulutnya saya kencingi, betul. Tuhan yang luar biasa. Lanjut Bang Juma. Tuhan itu yang nggak bisa kelihatan. Tuhan itu bukan makhluk yang kelihatan, itu bukan makhluk yang kelihatan, itu bukan makhluk yang kelihatan, itu bukan makhluk. Iya, segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata pasti ciptaan gitu loh. Makanya Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Kenapa? Karena memang Tuhan itu bukan makhluk. Kalau dia makhluk maka dia bukan Tuhan, meskipun dipaksa Tuhan, seperti Yesus dipaksa menjadi Tuhan, padahal Yesus manusia. Gimana ceritanya? Gini ya Bang, biar ku jelaskan ya. Soalnya sih aku sih nggak terlalu paham juga sih, tapi mau menjelaskan. Nggak apa ya, bukan menghafal. Kalau kami dari firman Tuhan nggak boleh menghafal-hafal Bang. Itu artinya menghafal itu bisa dibuat-buat. Cuman yang keluar dari kitab itulah yang kita yang kita ucapin waktu itu. Ini roh itu Allah. Allah itu dia
Karena dia Allah itu yang sungguh luar biasa, yang tidak dapat manusia untuk melakukan hal kayak gitu. Makanya dia menciptakan manusia. Habis itu dia turun, dia kasih roh dengan dia melakukan Bunda Maria, anak. Jadi itu Tuhan Yesus itu merupakan manusia, Bang. Merupakan supaya kita kebenaran Tuhan Yesus itu yang kita Tuhan Yesus yang mengajarkan kita kebenaran. Itu, Bang. Bagaimana ceritanya Tuhan mengajarkan kebenaran sementara yang tidak pernah diajarkan malah dipraktekkan? Emang Yesus pernah mengajarkan, memberikan contoh menuhankan manusia? Mana, Bang? Itu karena Tuhan Allah itu yang maha kuasa. Ada di roh Tuhan Yesus itu. Makanya Tuhan Yesus. Wah, ini bagaimana ceritanya ini? Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya enggak? Tuhan Yesus nggak pernah membanggakan dia di depan-depan orang, Bang. Iya, enggak, masalahnya siapa yang Anda contohi? Siapa yang Anda contohi? Bukankah Yesus itu teladan? Ini nggak boleh membanggakan. Bukankah Yesus itu teladan yang baik? Terus siapa yang Anda contohi menyembah Yesus gitu loh? Yang penting, Bang Juma, aku bangga dan aku sangat-sangat bersyukur karena saya lahir dari Kristen. Itu aja. Ya berarti imannya ada dong. Terserahlah Bang Juma mau apa, yang penting kan kita di sini toleransi. Yang penting jangan saling menghina, itu aja Bang Juma. Tidak ada pun yang menghina. Bang Juma, boleh saya bertanya lagi? Apa tuh? Halo? Iya. Kenapa sih dalam Islam itu benci sekali ditengok gereja? Kenapa selalu di gereja bisa dihancur-hancurkan? Apakah itu ajaran dari Islam? Di mana itu terjadi gereja dihancurkan? Ih, banyak kali Bang. Jangan salah. Coba tengok di YouTube itu. Sampai dibom-bom gereja, sampai diusir. Iya, di mana? Sampai diusir orang yang Natal. Itu di mana kejadiannya? Sedangkan kami, Bang, bahkan pun maghrib itu pun enak kali tidur sampai sholat itu kan. Tapi kami nggak larang, Bang. Itu kan hak kalian. Sedangkan kami cuma sekali seminggu aja, ataupun hari Natal itu cuma sekali 1 tahun, Bang. Kenapa sampai bongkar gitu? Sedangkan kami, Bang, Bang cuma udah berapa kali sehari sholat gitu kan? Kami nggak pernah larang, Bang. Itu kan hak kalian. Tapi dulu sebelum Indonesia merdeka, pesantren, para ulama dibunuh, santri dibunuh oleh orang yang beribadah di gereja. Masjid-masjid dihancurkan, dan itu terjadi secara terstruktur. Jangan dulu, Bang. Itu bukan dulu. Tahun-tahun ini banyak kali yang dihancurkan gereja, Bang. Iya, maksud saya sama, pertanyaan saya sama. 350 tahun. Dalam ajaran ajaran Islam memang kayak gitu ya. Kalau di saya juga boleh bertanya dong. Kalau di ajaran Kristen itu tidak boleh, Bang. Sekarang gini, pertanyaan saya dengarkan. Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Kenapa? Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Itu dulu. Wah, itu kan agama kami, Bang. Ya, justru itu saya tanya. Justru itu pertanyaan saya. Kenapa kamu mengikuti agama penjajah? Bang, itu kan suka-suka kami. Cuman aku tanya sama Bang Cuma, kenapa ajaran jawabannya kayak gitu sih? Bisa melarang jawabannya suka-suka kami, kan lucu. Kristen yang beribadah. Itu yang kutanya, Bang. Emangnya itu ajaran mungkin ini loh, Mbak. Mungkin sebagian dari kami
kami masih sakit hati. Dengarkan. Sholat, bilang sama Dengarkan saya. Menghakimi sesama. Dengarkan saya. Mungkin sebagian dari kami masih sakit hati karena nenek kakek mereka dibunuh oleh penjajah Kristen. Dengar firman Tuhan, kalau kami Bang tidak ada dendam, tidak ada menghakimi orang dan tidak ada menyimpan dendam, tidak ada menghakimi orang dan tidak ada. Enak kali kamu ngomong seakan-akan agama kamu itu agama benar. Enak kali mulutmu. Padahal kamu tahu nggak? 350 tahun agamamu membunuh di negara ini. Paham? Menghancurkan pesantren, membunuh para ulama, membunuh kiai, membunuh santri. Itu agamamu. Enak kali ngomong. Salah. Tahu lagi. Salah pula. Jadi apa nama ibadahnya penjajah Belanda itu? Apa nama gereja, apa rumah ibadahnya, apa agamanya? Siapa Tuhannya? Enak kali ngomong. Kenapa di Islam nggak sadar dia? Selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore nggak sadar dia. Sore semuanya. Kamu itu beragama agama penjajah. Selamat sore semuanya. Nggak sadar. Yang namanya penjajah, ya pembunuh, pemerkosa, perampok, perampas, beringas. Itulah penjajah. Nggak sadar dia. Namanya menghina. Makanya menghina pula. Ajaran itu kami fakta. Tidak menghina Bang Juma, nggak boleh. Itu fakta. Kok menghina? Memang penjajah itu Tuhannya siapa? Jawab saya. Apa? Siapa Tuhannya? Penjajah itu Tuhannya apa? Siapa Tuhannya? Penjajah Belanda, Tuhan aku sekarang Portugis. Siapa nama Tuhannya? Yang aku tahu sekarang Tuhan aku. Iya, Tuhannya penjajah Belanda itu siapa? Ya, Bang Juma, tanya itu saya nggak tahu. Yang aku tahu sekarang Tuhan aku. Tuhan adalah Tuhan Yesus. Nah, itu sama. Penjajah juga menyembah Yesus. Rumah ibadahnya ajarannya saja toh. Kita ikut aja semua dalam Alkitab kita sebagai Kristen. Kita ikut Alkitab kita ajarannya. Bang Juma juga aku kata Belanda juga begitu. Belanda juga ikut Bible. Penjajah juga Tuhannya Yesus. Sama dengan setiap hari Minggu juga mereka baca Bible. Nggak ada bedanya dengan Kristen sekarang. Kristen sekarang di Indonesia ini agak-agak santun. Kenapa? Karena Indonesia sudah merdeka dan mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Makanya mereka santun. Coba lihat di barat sana, di Eropa, bagaimana kehidupan Kristen. Bagus nggak kehidupan mereka tuh? Tapi yang kuherankan Bang Juma, kenapa sih orang-orang Islam itu yang selalu menghina Kristen? Kristen kenapa? Tidak ada orang Islam menghina Kristen, tidak ada. Ada Bang Juma, kemarin pun di Kana live kayak gini, ada orang Islam yang bilang Yesus itu babi ya. Sampai sakit kali hatiku Bang Juma. Sampai kayak gitu ajaran Islam. Sama seperti kalian, ajaran kalian juga begitu kok. Padahal Islam itu berapa kali dalam satu hari sholat, sedangkan Kristen aja cuma sekali seminggu datang beribadah. Kristen aja nggak melakukan hal buruk sama orang, nggak menghina Tuhan orang lain. Enggak Bang Juma, kami enggak kurang jauh kamu mainnya Mbak. Selama ini kamu berarti selama ini kamu tinggal di ini, berarti kamu selama ini tinggalnya di toilet, berarti kamu nggak lihat kelakuan orang Kristen terhadap Islam, terhadap Tuhan kami berarti. Biar tahu Tuhan kami itu yang luar biasa, yang apa Tuhan kau dibunuh itu luar biasa gitu. Udahlah kamu ke gereja aja. Udah semua. Kenapa kau turunkan ya semua? Jangan turunkan. Kita kan berdiskusi. Kan yang menanya. Gimana nggak diturunkan, Mbak? Itu matanya tertutup semua. Tidak, kasihan juga. Kan sama dengan Bang Suma atau tetap lah, pasti. Bang Suma. Sabar Bang Suma. Sabar Bang Suma. Tetap Bang Suma kan pertahankan Bang Suma punya agama. Sama dengan kita Kristen. Makanya kalau misalnya gini, Mbak. Kalau misalnya agama Anda itu tidak menggunakan istilah-istilah Islam, tapi hanya menggunakan istilah Yunani, kira-kira Anda bertahan nggak?
Begini kalau Bang. Kalau Tuhan Anda diganti dengan sebutan Theos, Anda bertahan nggak nyembah Theos? Ya, dengar Bang. Walaupun Kristen bertuhan apapun itu urusan kita kan, nggak usah bahas. Itu intinya itu aja. Bang ajar saja Bang punya Al-Quran. Sedangkan di Manado Bang, sungguh sumpah Islam di mayoritas Kristen, bikin masjid kita nggak marah di tengah-tengah Kristen. Iya Bang, karena toleransi di Manado baik. Kalau jujur Bang, kalau Islam punya Idul Fitri, Kristen jaga masjid. Kalau kita punya gereja, Islam jaga. Mereka bayangkan Bang Suma, mereka berdiri masjid di tengah-tengah Manado Minahasa, Kristen melulu. Nggak pernah kita marah, malahan kita bantu-bantu. Kan Manado Indonesia punya. Iya. Manado merdeka karena umat Islam kan, bukan orang Kristen yang tidak Bang, kalau berbicara itu jangan dulu merdeka, jangan dulu berbicara merdeka Bang. Ini berbicara tentang diskusi agama. Makanya aku bilang kenapa kita Kristen baik, tapi abang Manado itu merdeka karena pejuang Islam, bukan karena pejuang gereja. Iya, ini aku bukan Bang Suma, ya aku akui Bang Suma pinter. Cuma kita kan ngomong Bang Suma dengar dulu, makanya aku bilang kita punya agama, walaupun gini nggak usah bahas. Begitu juga Bang Suma, kita nggak akan bahas. Kalau hujat-hujat itu tinggal dibalas kemarin. Aku nggak begitu, aku punya orang Bang. Aku habis bilang udah. Sebenarnya gampang Bu, kalau Ibu saudara mau. Islam Bang. Betul, bahkan anak gini aku loh. ada masuk Islam. Betul Bang Suma. Begini Bu, Ibu kalau Ibu nggak mau lagi. Kalau Ibu nggak mau lagi dialog, debat, ya coba agama Anda boleh nggak percaya diri mengganti kitabnya dengan menggunakan istilah-istilah Yunani, jangan pakai istilah-istilah Arab, bisa nggak? Tidak Bang, karena begini Bang, kita tidak bisa ganti karena kita punya Alkitab dari dulu begitu Bang. Aku belum lahir. Memang kitab Alkitab Ibu udah dari ada begitu. Jadi nggak bisa dari ganti. asalnya dari Arab, kan dari Yunani Bu, bukan dari Arab. Makanya kan kita cuma ikut sesuai dengan tertulis dalam Alkitab Bang, itu. Iya Bang, jadi nggak bisa roba kita punya Alkitab. Sama dengan abang punya Al-Quran kan, nggak bisa kita Kristen mau ngomong roba-roba, nggak boleh, berdosa. Kita punya dosa kalau kita bilang roba saja Bang Suma, nggak boleh. Jujur aku punya anak, ada yang masuk Islam, ada yang mualaf, betul dua. Nggak pernah kita kalau hujat itu Bang tinggal dibalas. Namanya kita manusia biasa Bang, sadarlah Bang. Kita punya anak. Jadi saya yang dinasihatin. Iya. Saya salah ya Bu ya? Tidak, semua kita tidak salah. Abang nggak salah, kita juga tidak salah. Ini kan diskusi, tukar pikiran, masih saling menghormati. Aku abang sudah kenal tuh, abang Suma sudah tahu, sudah kenal jelas. Aku selalu menghujat karena aku di bawah banyak yang menghujat kita. Jadi kan biar bagaimana perasaan sama semua. Panas Bang. Walaupun gimana kan kita harus balas Bang. Sakit hati kita. Berarti Ibu sudah akui diri Ibu penghujat berarti. Tidak Bang, yang hujat itu sorry Bang Suma. Jujur Bang, aku bilang di Manado sini Bang, betul aku sumpah kita punya Natal, mereka juga jaga. Makanya aku mikir kasihan juga, mereka punya Idul Fitri, kita bisa jaga. Mereka punya masjid, makanya toleransi bagus. Mereka coba abang lihat, mereka bangun masjid di tengah-tengah Minahasa, gereja semua, nggak pernah kita malahan bantu. Ya kan di Indonesia Bu. Iya, makanya Minahasa itu udah kalau diskusi Minahasa itu kan Indonesia. Iya Bang, kalau diskusi begini Bang Suma, kalau begini terus kan nggak mau selesai, nggak akan selesai, iya kan Bang? Tentu begini terus sampai kita mati. Iya. Mendingan toleransi bagus, baik-baik gitu Bang. Sebelum Ibu gantian, Bu. berubah menjadi Biar Bu keyakinan, gitu. Oke. Coba Ibu lihat agama Hindu dengan Islam. Agama Hindu dengan Islam itu tidak pernah berdebat kayak gini. Kenapa? Karena orang Hindu itu menggunakan kitab mereka sesuai dengan original teks. Tidak menyimpang ke agama Islam kitabnya. Sementara kitab Ibu itu mulai dari sampulnya itu sudah menggunakan istilah Al-Quran, Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab itu. Kitab Ibu itu, buku Ibu itu adalah hasil clippingan dari kitabnya
Yahudi dengan kitabnya Romawi digabung menjadi satu. Lalu masuk di Indonesia dikasih istilah Alkitab. Kenapa? Kenapa nggak pakai bahasa Yunani, Biblos atau Biblika? Seperti Hindu dan Buddha. Jadi kalau misalnya ibu tidak mau dialog, tidak mau diskusi, maka sarankan kepada persekutuan gereja se-Indonesia untuk menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab ibu. Maka yakin dan percaya tidak akan ada debat Islam Kristen layaknya Hindu dengan Buddha. Gitu loh, Bu. Iya, makanya Bang, sorry Bang, makanya saya bilang kan kalau kita punya Alkitab macam Hindu, Buddha kan masing-masing lah Bang kan, ya kan. Kalau kita punya Alkitab Kristen lain, Abang punya Al-Quran lain, masing-masing sajalah kepercayaan kita. Kalau diskusi begini-begini terus pasti nggak mau apa Bang, sampai kiamat begini-begini terus kita, ya kan. Gitu Bang, masing-masing lah. Iya. Gitulah. Ya kita tunggu tahun depan kitab ibu sudah kembali ke pakaiannya kembali, yaitu bahasa Yunani. Ya, kita tinggal mau dengarkan, kita sebagai Kristen kita ikut ajaran kita aja Bang. Gitu, kita pun ikut aja Alkitab. Aku nggak perlu walaupun typing bang, mereka typing aku nenek turun, aku nggak perlu, mereka belum ketemu dengan aku, jadi mereka nggak lihat jelas kan. Kadang itu di TikTok aku pakai ini, rambut pakai wig putih, jadi mereka tidak. Aku nggak perlu kamu typing begitu. Aku cuma ketemu dengan Bang Suma untuk mempelajari kan toleransi, biar kita Bunda Rahma, ya kan. Kita hanya manusia biasa Bang, semua mau ke situ, iya kan Bang. Semua mau ke situ, semua mau mati gitu Bang. Nah kalau kita udah mati gimana? Kita nggak ngomong lagi dengan Bang Suma, dengan Bu Rama, gitu. Makanya aku pikir iya. Waalaikumsalam. Iya Bang, gitu. Bunda Bunda. Jawab dulu pertanyaan itu. Anda bernarasi tadi pertanyaan Bang Jumat tidak ada yang satupun yang Anda konfrontasi. Iya Bang, itu makanya perkataan Bang Juma didengarkan dulu, jangan nyerocos saja, biar kita tengok dulu bagaimana. Tadi dikatakan kalimat-kalimat yang dicomot di dalam Bibel Anda itu seharusnya Anda pertanggungjawabkan kenapa ada di Bibel Anda. Karena kenapa ada di Bibel Anda? Bahkan Anda masih mengatakan bahwa Bibel yang Anda yakini itu masih Alkitab. Itu bahasa kami, Islam. Jadi janganlah dipergunakan di dalam ajaran agama Anda. Iya, konsekuen dong dengan ajaran agamanya. Iya Bang Agus. Jangan mencomot. Karena kita kan sudah lahir, tetapi itu kita tahu. Jadi kita tahu kita Bang. Bunda, tahu kita Bunda. Mau rubah gimana lagi, ajaran kalian itu dibawa, novel Belanda dibawa ke Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memakai Al-Quran yang ada, kata-kata Al-Quran yang ada di dalam agama Indonesia, agama Islam. Jadi jelas kata-kata itu dicomot. Iya Bang, makanya aku bilang karena tertulis. Ya bilanglah sama jangan Anda berkomentar kepada Juma atau kepada kami apologet ini. Kita mau ngomong dengan Bang Suma kan, kita nanya sama Bang Suma. Itulah makanya nyata sudah kan, jawab tunjukkan dulu jawaban yang diberikan Bang Juma tadi. Ya nggak apa-apa lah Bang. Kita kan berikan dulu jawaban yang diberikan Bang Juma tadi. Ya udah. Pertanyaan yang diberikan Bang Juma, Ya kita cuma jawab Bang sesuai tertulis dalam Alkitab kita Bang. Mau apa lagi? Tetap kita pertahankan itu Bang. Nggak boleh. Kenapa harus dipertahankan? Makanya timbul perdebatan. Jadi jangan komen Anda bahwa selalu ada timbul perdebatan. Jangan komen dong dengan itu. Karena Anda tidak mau merubah Bibel Anda sendiri. Oh tidak, karena kita pertahankan Alkitab kita. Karena udah tertulis dari zaman dahulu, nggak bisa ganti dong. Gitu sama dengan Al-Quran Abang Suma kan, dan Islam nggak mungkin mau ganti-ganti. Jadi please Bang, kita semua manusia biasa aja, bukan curhat Bang, tidak. Kalau begini-begini terus kapan kita, mungkin besok-besok kita mau jalan-jalan. Izin sedikit. Bunda izin sedikit Bunda. Ya Bunda. Izin sedikit. Begini, izin sedikit Bunda, mohon maaf.
Gini Bun, kenapa selalu ada perdiskusian, kadang berujung pada perdebatan? Kenapa? Karena Anda mengambil, mencuri istilah-istilah dalam Al-Quran kami. Kata Allah, kata Rasul, iman, itu Anda ambil, Anda curi. Anda menikmati curian ini. Anda tidak sadar itu curian. Ya, Anda memprotes kenapa ini nggak usah digubris Bible kami ini, Pak, boleh begitu. Silahkan Anda berdiskusi pakai data berdasarkan Bible Anda. Tetap ada perdiskusian. Selama curian Anda itu tidak Anda kembalikan, tetap Anda harus menerima itu ya. Tetap kami berdiskusi. Iya, Bunda. Kalau Anda makanya tidak ada perdiskusian seperti kata Gurunda kan, nggak ada kami berdiskusi berdebat dengan orang Hindu, Buddha. Karena gak ada mereka yang comot-comot, nggak mereka ambil, nggak mereka curi. Anda ini berbahagia dengan curian Anda. Sadari itu, saudara-sadari. Oke, silakan Gurunda. Bunda Rahma, memangnya tertulis dalam Alkitab kita bahwa di Alkitab kita dicuri dari Al-Quran gitu. Kan tidak tertulis dalam Alkitab kita bahwa Alkitab kita adalah kita curi dari Al-Quran. Tidak tertulis kan begitu. Kita punya buku Alkitab, bacanya dari Kejadian, tidak ada tertulis bahwa Alkitab kita kita curi dari Al-Quran. Tidak ya, kan? Kalau pencuri ngaku penjara penuh, Bu. Tidak, Bang, tidak tertulis, Bang. Tidak tertulis. Nah, terus kata Allah itu dapat dari mana? Tidak, Bang. Kata Allah itu dapat dari mana, Bu? Bang, tidak tertulis dalam Alkitab. Kata Allah dapat dari mana kalau nggak nyuri? Itu kita curi dari Al-Quran. Tidak tertulis kan? Itu cuma logika pribadi kamu. Nggak perlu harus ada tulisan mencuri seperti itu, Bu. Misalnya ada seorang pencuri nih, Bu. Di rumahnya ada TV. Nggak mungkin dia ini TV curian. Nggak mungkin lah seperti itu. Iya, kalau ada bukti. Nah, sekarang yang penting itu buktinya. Itu curian atau tidak, gitu loh. Iya, kalau ada bukti kan. Itu curian apa enggak itu? Kata Allah itu curian apa enggak? Kata Alkitab itu curian atau enggak? Saya tanya. Kata Alkitab itu curian atau tidak? Coba dijawab. Tidak. Bu, kata Alkitab itu curian atau tidak? Nah, kalau tidak dapat dari mana? Dapat dari mana? Ya memang tidak tertulis. Dapat dari mana? Kita bawa Alkitab kita dari Iya, dapat. Enggak, saya tanya itu dapat dari mana? Coba jawab. Coba buka data lu baca bahwa Alkitab kita dicuri dari Al-Quran, baru isi dalam Alkitab kita. Coba Alkitab baca. itu jelas bahasa Arab. Ya, itu sebelum dikenal bahasa Arab, Bu. Makanya kamu bilang kita punya Alkitab dicuri dari Al-Quran. Nggak ada. Alkitab itu bahasa Arab, memang bahasa mana? Kalau nggak ngambil dari bahasa Arab, dari Al-Quran dari mana dapatnya? Iya ya, kan bahasa Arab, mereka punya bahasa Arab. Kita orang Indonesia, kita pakai Alkitab dari bahasa Indonesia lah. Tidak ada tertulis itu bahwa kitab yang di bahasa Arab saja. Bahasa Arab namanya kitab Muqaddas, bukan Alkitab. Tidak tertulis, Bang, sayang. Tidak tertulis. Dalam yang di Arab saja namanya kitab Muqaddas, bukan Alkitab, Bu. Karena Alkitab itu mana buka data, buka dalilnya. Arab Alkitab kita curi dari Al-Quran. Coba buka. Ya, itu semua kata Allah, Rasul. Buka dalilnya. Bahkan sampai iman. Ya, sejak kapan ada maling aku? Kalau maling aku ya penjara penuh. Ya nggak mungkin maling aku itu nggak mungkin. Sekarang gini aja, kalau Anda tidak merasa mencuri, coba sebutkan kepada saya Alkitab itu Anda dapat dari mana? Ayo jawab. Ayo. Dapat dari mana kata Alkitab? Kau yang jawab. Kata Alkitab dapat dari mana? Kau yang jawab. Alkitab kita dapat dari kita punya dari Kristen. Kata Alkitab, Bu, yang saya tanyakan, kata Alkitab dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari kita punya firman. Di mana? Coba. Oke, saya tanya. Alkitab Anda apa? Coba jawab, coba. Mana? Alkitab Anda dalam bahasa Yunani apa namanya? Tadi sudah saya jawab, Bu. Tadi saya jawab di Arab namanya Kitabul Muqaddas, Bu. Itu bukan Alkitab. Kenapa di Indonesia namanya?
Makanya sorry Bang. Makanya Coba Anda buktikan Anda buktikan mana yang dari bahasa Israel dan bahasa Israelnya atau bahasa Bang dengar dulu Bang. Makanya di Arabnya Bu, di Arab namanya kita mulmukodas. Jangan keroyok. Jangan keroyok. Jangan ngarang Bu. Ibu bertanya mana buktinya. Ini saya tampilkan buktinya. Jangan keroyok. Kalau nggak ngerti, Ibu baca belum belajar bahasa. Ya pakai keroyok. Oke, jadi gini loh. Jadi gini Bu ya. Jadi gini. Turun lagi. Bible itu dalam bahasa Yunani itu kan biblos, yang artinya buku-buku. Lalu maling nama kitabnya orang Islam di Indonesia jadi Alkitab, yang artinya sebuah buku. Ini aja sudah nggak nyambung gitu loh. Dari Biblos jadi Alkitab itu nggak nyambung. Kalau mau ke Arab-Araban seharusnya kutubun, kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab sebuah buku, sedangkan Biblos artinya kumpulan buku-buku. Gitu loh. Kalau mau dibahasakan ke Arab-Araban jadinya kutubun. Bang, dengar dulu. Aku sudah ngomong tadi. Aku sudah ngomong tadi. Kita cuma ikut ajaran apa? Kita cuma ikut. Iya, Anda ini tinggal menikmati hasil maling. Anda ini tidak tahu asal-usulnya Alkitab. Yang Anda lakukan sekarang hanya menikmati hasil maling. Gitu loh. Ya, pendahulu Anda itu maling kata Alkitab, lalu Anda generasi kemudian menikmati hasil maling. Itu yang benar. Coba, tidak tulis. Kalau tidak coba. Mana buka dalilnya? Tidak juga seorang pencuri ketika dia punya TV di rumah, lalu dia ngomong TV hasil curian. Enggak seperti itu, Pak. Kalau seperti itu penjara. Sejak kapan ada maling aku? Bang, kalau ada bukti. Jadi untuk membuktikan untuk membuktikan hasil curian atau tidak harus ditulis hasil curian, tetapi kita selidiki asal usulnya dari mana. Gitu loh. Jangan kejang. Kok kejang-kejang? Enggak ada kejang-kejang. Jangan nangis. Jangan nangis saya. Kok nangis? Anda ini tertawa menikmati hasil curian. Anda nggak malu gitu loh. Menikmati hasil curian bangga. Seharusnya ketika Anda dibuktikan bahwa kitab Anda yang awalnya itu berbahasa Yunani dari kata Biblos, ya lalu menjadi Alkitab di Indonesia itu hasil curian. Kalau itu bukan hasil curian, coba tunjukkan kepada saya bahwa itu bukan curian. Ayo kita buktikan itu bukan hasil curian. Buktikan asal usulnya Alkitab dari mana Bibel. Ayo. Dialog yang baik. Ayo, jangan bangga Anda jangan bangga menikmati hasil curian. Jangan bangga Anda menikmati hasil curian. Memang bukan Anda yang mencuri, bukan Anda, tapi Anda menikmati hasil curian. Anda bangga punya kitab hasil curian, namanya itu. Lo kok nangis? Jangan bangga kau menikmati hasil curian, jangan bangga. Ya udah, Anda nggak bisa membuktikan kan? Udah, cuma kayak gitu doang, kayak anak-anak debatnya ya. Nah, udah. Mudah kalah mau tuh. Kayak anak-anak kau debat. Sejatinya agama yang benar itu ya memang gitu harus dilawan. Jangan hasil curian lah. Nah ini harus disadari oleh teman-teman Kristen. Jangankan kata Alkitab, kata Injil itu nggak ada di dalam bahasa asli, di dalam kitabnya orang Kristen nggak ada kata Injil, itu nggak ada. Betul. Yang ada dalam bahasa Yunani itu Evangelion, itu kabar baik, itu Evangelion, tapi bukan Injil. Orang Kristen mengenal kata Injil itu nanti setelah adanya Al-Quran. Barulah orang Kristen ikut-ikutan mengetahui oh ada loh yang disebut Injil ternyata.
Jadi orang Kristen itu tidak mengenal kata Alkitab, tidak mengenal kata Injil. Di luar Indonesia ya, orang Indonesia di luar daripada Kristen di luar Indonesia itu tidak mengenal dua kata ini. Hanya di Indonesia yang mengenal bahwa ternyata kitab kita itu disebut Injil. Dari mana kata Injil ini diambil? Ya dari Al-Quran. Itu dia. Nah, dimenangkan lagi oleh karena adanya pemberitaan bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa yang disadur dari bahasa Yunani. Padahal itu sebenarnya itu hanya pengertian, itu hanya definisi daripada kata Injil. Tapi Injil sendiri ketika merujuk kepada asal usul bahasa, yaitu bahasa Arab, itu tidak memiliki arti kabar gembira, nggak ada. Ada kabar gembira dalam bahasa Arab itu bukan Injil. Itu yang perlu dipahami oleh itu orang-orang Kristen Indonesia harus tahu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ternyata kata Injil itu tidak ada di dalam ajaran Kristen awal mula dan tidak ada kata Alkitab. Alkitab itu hanya disandang oleh 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di luar 4 kitab ini itu tidak ada, tidak boleh disebut Alkitab. Karena yang disebut Alkitab adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka tidak menyembah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mereka tidak punya hak menggunakan kata Alkitab. Berbeda cerita kalau mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman mereka tertuju kepada Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, bukan Biblos. Nah, bagaimana dengan Injil? Injil itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Kitabnya orang Kristen itu adalah dalam bahasa Inggrisnya itu note atau not dalam bahasa kita nas. Artinya ucapan-ucapan orang, perkataan-perkataan orang, atau catatan-catatan orang lain yang bukan berasal dari pewahyuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Biblos atau Biblika. Jadi teman-teman Kristen mulai hari ini harus belajar ternyata Injil berbeda dengan Bible. Kalau Bible itu adalah narasi-narasi atau cerita-cerita atau berita-berita yang dikumpulkan oleh orang yang tidak dikenal, disatukan kemudian menjadi sebuah buku, catatan-catatan penting menurut mereka, di mana isi dari cerita itu, dari tulisan itu berisikan tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian atau kesaksian-kesaksian yang ruang lingkup penyelidikannya merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam dan kitabnya dan ajarannya. Itu makanya coba saudara-saudara semua lihat dari contoh misalnya Lukas 1. Theophilus yang mulia kan? Benar kan namanya Theophilus? Nah, Theophilus yang mulia. Banyak orang kan. Jadi siapa, akhi? Iya benar, Theophilus bukan Theophilus. Theophilus yang mulia, Theophilus yang mulia. Itu coba kita lihat tuh. Jadi si Lukas ini mengumpulkan cerita-cerita yang banyak orang kemudian juga mengumpulkan cerita-cerita. Tapi narasi yang mereka bangun kemudian tidak ada sumber yang bisa dipercaya mengatakan bahwa narasi sama. Nah, sekarang permasalahannya muncul kemudian bagi orang-orang yang kritis ya di dalam menelaah sebuah pemberitaan. Pengakuan Lukas di dalam data nomor 1 misalnya Lukas 1 itu banyak orang yang menyusun berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pertanyaannya adalah banyak orang ini siapa aja? Dan berita-berita, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa itu peristiwa apa aja? Lalu kedudukan susunan-susunan cerita atau berita atau peristiwa yang mereka susun itu akurat mana dengan cerita-cerita yang disusun kemudian oleh Lukas yang diperuntukkan kepada satu orang, yaitu Theophilus. Akurat mana kira-kira? Banyak orang menyusun. Oke, apa saja yang disusun, apa nama kitabnya, apa nama bukunya, dan akurat mana dengan cerita-cerita yang Lukas susun dengan cerita mereka. Ini masalah besar sebenarnya. Nah, inilah yang teman-teman Kristen harus paham bahwa Alkitab bukanlah Bible, Injil bukanlah Bible. Itu adalah dua kitab yang berbeda. Satu kalamullah, satunya adalah catatan wartawan. Demikian.